Dan hari ini kita boleh Tuhan bawa di bulan Agustus, tanggal 3 hari ini, minggu yang pertama. Semua karena campur tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan setiap kita pribadi lepas pribadi, saya percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Bagi saudara, bagi saya, kita yang ada di dalam Tuhan, segala sesuatu yang terjadi ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Maka Rasul Paulus katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Enak gak enak? Mungkin saudara protes, Tuhan, Om, saya lagi ngalami hal yang tidak nyaman. Bagaimana, apakah ini dari Tuhan? Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kembali firman Tuhan katakan bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Bagi setiap kita yang percaya, bagi setiap kita yang terpanggil di dalam Dia, Tuhan akan buat segala sesuatu, baik itu baik maupun tidak baik dalam penilaian kita, bertujuan Tuhan mau bahwa kita semakin indah di dalam Dia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di bulan Agustus, tentunya bagi bangsa kita bulan ini adalah bulan di mana kita merayakan kembali kemerdekaan kita yang ke-80. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dan mari di bulan Agustus ini pun saya sudah siapkan satu topik untuk kita bahas di sepanjang bulan, di mana bulan ini saya lebih berfokus mengangkat tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, perjalanan hidup mereka, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Di situ kita akan belajar. Contoh misalnya, mungkin saudara jarang-jarang mendengar ada seorang tokoh dalam Alkitab namanya Yotam. Oh kebetulan Pak Wi baru jalan di atas. Itu Pak Wi ya. Yotam, saudara pernah dengar nama ini? Jarang kan? Selain Bapak Yotam yang ada di tengah-tengah kita. Nah, saudara, saya nggak tahu apakah saudara pernah mendengar hamba-hamba Tuhan berbicara tentang tokoh iman Yotam di dalam Alkitab. Saya percaya saudara akan sangat-sangat jarang mendengarnya. Tetapi saudara tahu, tokoh Alkitab ini itu sangat luar biasa. Dan ke depan kita akan bicara tentang tokoh ini. Saudara, mungkin kalau saudara lihat di dalam silsilah Tuhan Yesus, di dalam Injil, ada 2 tokoh perempuan yang diangkat di sana. Yang satu namanya Rahab, yang satu lagi Batseba. Sosok pribadi latar belakang 2 orang perempuan ini nggak baik-baik saja. Kalau seandainya mereka ada di tengah-tengah kita, kita akan bully dia habis-habisan. Tetapi mau nggak mau, 2 perempuan ini namanya ada di jejeran silsilah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Menarik bukan? Belum lagi tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Ada seorang hamba Allah, Nabi, menyampaikan suara Tuhan selama 40 tahun, nggak ada yang dengar. Coba saudara bayangkan itu. Saya melayani gembala di sini, ini sudah tahun yang ke-15. Puji Tuhan, saya tidak bernasib sama dengan Nabi yang menyampaikan firman Tuhan 40 tahun, nggak ada yang dengar. Tapi saya bersyukur di sini 15 tahun kita semua dengar apa yang saya sampaikan. Nah, saudara bisa bayangkan 40 tahun Nabi ini menyampaikan firman Tuhan, nggak ada yang dengar. Bahkan dicerca, nggak dihirau. Siapakah Nabi itu? Nah, kita akan bahas nanti ke depan. Jadi Bapak Ibu, dari sini saya melihat sosok-sosok tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab ini, ternyata keberadaan kehidupan mereka di zaman lampau itu menjadi pesan buat kita hari. Dan pagi hari ini saya pun akan mengangkat satu tokoh Alkitab yang kiranya ini dapat menjadi perenungan kita dalam mengiring Tuhan di hari-hari ini.
tentu akan sangat berkaitan dengan tema besar kita di sepanjang tahun, yaitu setia sampai akhir. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, satu hal juga yang perlu kita syukuri hari ini, kembali lepas dari semua apa yang menjadi pergumulan saudara. Kalau seandainya kita semua di sini yang hadir ini, saya tanya satu-satu, adakah di antara kita yang hadir yang tidak punya pergumulan? Maka saudara tidak akan jawab pertanyaan ini, karena setiap kita pasti punya pergumulan, apapun itu, baik pribadi, baik rumah tangga, baik pekerjaan, maupun pergumulan di dalam pelayanan. Kita semua punya pergumulan. Tapi bersyukur kita hari ini Tuhan boleh izinkan ada di tanggal 3 bulan Agustus. Hari ini kita diperhadapkan kembali dengan meja perjamuan kudus, di mana sebentar kita akan makan tubuh dan darah Kristus dalam sakramen perjamuan kudus. Dan mari kita siapkan hati kita, hidup kita lebih lagi, untuk kita menjalankan hidup kita di bulan ini, tentu di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, tentu di dalam pimpinan kuasa dan kendali Tuhan, dan lebih di dalam penyerahan yang total akan mau kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Ulangan pasal 32. Ulangan pasal 32. Dan izinkan saya akan baca, ada 5 ayat di dalam pasal 32 ini. Saudara boleh baca Alkitab saudara ataupun ayat yang ditampilkan di depan saudara. Dan saya akan baca dari Alkitab yang saya punya hari ini. Ulangan pasal 32 ayat 48, kita mulai dari situ sampai ayatnya yang ke-52. Firman Tuhan demikian. Pada hari itu juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di seberang kota Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian ayat 50, kemudian engkau akan meninggal di atas gunung yang kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan dengan kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan dengan kaum leluhurnya. Sampai di situ tuh. Bapak Ibu, saya percaya bahwa akan terjadi suatu penolakan dalam hidup kita di saat kita sudah melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun, berdarah-darah di tengah pelayanan. Artinya kita sudah totalitas dalam mengiring Tuhan. Kita udah beri yang terbaik dengan cara kita untuk menopang pelayanan, untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Tapi pada endingnya Tuhan katakan, Revlon, kau cukup sampai di sini dan kamu tidak akan nikmati berkat yang aku sediakan. Setuju? Protes kita kan? Mana bisa begitu? Tuhan, apa kurangnya saya? Berpuluh-puluh tahun malang melintang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Siang kepanasan, malam kedinginan, hujan basah dan lain sebagainya. Belum lagi tekanan dari orang Israel, dimaki, dicaci. Itu yang dialami Musa. Apa coba yang kurang yang diberikan oleh Musa untuk Tuhan? Tapi endingnya kurang enak kita dengar dari ayat ini. Musa tidak diizinkan. Tuhan katakan, Musa, kau naik ke gunung Nebo, di sana kau lihat itu tanah yang aku janjikan. Tapi kau cuma sampai di situ. Setelah itu kau mati. Coba kita persoalkan peristiwa. Kita udah maksimal nih mengiring Tuhan. Bahkan setengah hidup kita udah beri dalam mau menyenangkan hati Tuhan. Rela tinggalkan segala kenyamanan,
rela tinggalkan segala kepentingan pribadi, keluarga demi pelayanan. Tapi pada akhirnya Tuhan bilang, kau stop sampai di sini. Kau tidak akan masuk tanah Kanaan. Apa jadi? Sekali lagi, mungkin kita akan protes. Kita akan unjuk rasa, rame-rame unjuk rasa sama Tuhan. Tapi jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi, dari Musa saya belajar. Dari Musa saya terima berkat. Dari peristiwa ini saya dikuatkan oleh Tuhan. Dan mari, saya percaya ada pesan-pesan indah dari Tuhan buat kita semua hari ini, agar supaya dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita ngerti cara kerja Tuhan. Kadang kita mau Tuhan yang harus ngerti dengan cara kita. Kadang kita nuntut Tuhan untuk Tuhan ngerti hati kita. Kadang, nggak selalu artinya kan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita belajar dari tokoh yang pertama di Agustus ini yang saya angkat untuk kita renungkan bersama. Di sini saya mau bawa saudara lihat dulu dari posisi Allah. Bahwa Allah yang kita sembah, Dia berdaulat atas segala sesuatu. Kita ciptaan, itu dulu kita paham. Kita ciptaan, Dia Allah yang berdaulat. Artinya Dia Allah yang berkuasa mengatur segala sesuatu, baik di langit maupun di bumi. Setuju? Ya. Termasuk berdaulat dalam segala kehidupan kita. Maka dari itu Yeremia katakan, Allah berfirman kepada Yeremia, aku tahu segala sesuatu yang ada di dalam aku mengenai kamu, tertuju kepada orang Israel. Rancanganku bukanlah kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Tapi bagaimana mungkin hari depan yang penuh harapan? Pada saat ini aku lagi nangis Tuhan. Di saat yang sama Tuhan katakan di dalam Dia terjamin ada jaminan tentang hari depan yang penuh harapan. Tapi di saat yang sama, detik yang sama, kita lagi ditimpa persoalan yang tidak habis akal kita terima hari-hari. Bagaimana mungkin? Banyak janji Tuhan tentang orang yang setia, orang yang iring Tuhan, tersedia segala hal yang baik. Tapi di detik yang sama, saudara, saya, kita lagi teriak, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Ada yang sedang alami itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi kita belajar. Saya mau bawa saudara lihat dengan singkat dulu hari ini, mengerti siapa Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah yang berdaulat. Jika ini kita pahami bahwa segala sesuatu ada di dalam kedaulatan Allah itu sendiri, maka kita sebagai ciptaannya tahu memposisikan diri kita. Musa punya 1001 alasan untuk protes. Musa mungkin punya banyak catatan list kebaikan-kebaikan yang dia sudah lakukan sejak dia terima pernyataan Allah melalui semak yang terbakar namun tidak hangus. Allah perintahkan dia untuk pimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan 40 tahun, malam melintang di padang gurun, siang kepanasan, malam kedinginan, hujan kebasahan dan lain sebagainya. Musa punya 1001 alasan tentang kebaikan yang dia sudah lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi pada detik terakhir Tuhan bilang, kau stop sampai di sini. Naik gunung, lihat tanah yang kujanjikan, setelah itu kau mati. Aduh, Tuhan Yesus. Sekali lagi kita lihat di sini, Allah berdaulat atas segala sesuatu. Allah berdaulat, Allah yang mengatur, Dia yang menetapkan segala hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tentu kita tahu peristiwa ini. Kenapa Musa tidak diizinkan? Bermula dari kitab
Bilangan pasal 20, di sana awal mulanya. Awal mulanya itu di situ. Di dalam kitab Bilangan pasal 20 ayatnya yang ke-1 dan seterusnya, saudara lihat ada peristiwa di sana ketika Allah perintahkan Musa. Karena sebelumnya orang Israel mengeluh, sebelumnya orang Israel ngamuk sama Tuhan, sama Musa. Kau bawa kami ke sini untuk mati kah? Kami kehausan, beri kami air. Musa dan Harun menghadap Tuhan, berdoa, Tuhan tolong, bangsamu kehausan, mereka minta makan, minum. Tuhan perintahkan Musa, ambil tongkat dan berserulah kepada batu, maka air itu akan keluar. Tapi apa yang terjadi? Musa bukan melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Musa melakukan hal yang lebih dari apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan katakan hanya berfirman, hanya berbicara. Yang Musa lakukan apa? Memukul. Masa cuma pukul aja salah? Bu, saya mau katakan, kalau firman ngomong A, kita kurangin, kita tambahin, benar apa salah? Kitab Wahyu katakan jangan nambahin dan jangan ngurangin. Kadang kita nambah-nambahin kan? Kadang kita ngurang-ngurangin, menyesuaikan dengan hati kita. Dan itu yang terjadi dengan Musa. Mungkin kalau saya berhenti cerita ini di sini, saudara mungkin banyak protes di bawah. Apa salahnya? Kan Musa dalam tekanan, kan Musa dalam intimidasi oleh orang Israel. Musa cepat, kami haus, kami lapar. Bapak Ibu, di sini saya belajar. Hati-hati ketika kita lagi tidak punya kontrol diri. Hati-hati ketika kita dalam pressure, tekanan hidup. Kadang-kadang tanpa sadar kita udah melangkahi apa yang Tuhan inginkan. Betul? Dari peristiwa Musa kita sama-sama merenungkan yuk. Hati-hati ketika kita lagi dalam posisi marah. Hati-hati ketika kita lagi dalam posisi tidak kontrol. Di situ kadang-kadang kita buka celah untuk iblis kacaukan cara berpikir kita. Sehingga apa yang kita lakukan kadang-kadang melenceng dari apa yang Tuhan inginkan. Musa contoh. Dan saudara, hal yang kecil berdampak satu hal yang besar. Musa tidak diizinkan Tuhan masuk tanah Kanaan. Apa yang kita dapat hari? Jangan sampai hal yang kecil kita kehilangan berkat Tuhan yang besar. Boleh setuju? Jangan sampai hal yang sepele buat kita kehilangan berkat Tuhan yang besar. Jangan sampai karena marah kita yang tidak terkontrol, kita melangkahi titah Tuhan, kita lupa perintah Tuhan, sehingga berkat yang seharusnya kita udah peroleh lepas lagi, hilang lagi. Kita renungkan hari ini Bapak Ibu, di bulan Agustus nih. Saya percaya bahwa di setiap langkah kita ke depan telah tersedia semua yang baik dari Tuhan. Dan itu yang saya aminkan sampai detik ini. Maka kalau saudara tanya anak-anak ibu gembala, apa yang setiap kali doa yang saya keluarkan dari mulut saya katakan selalu begini, Tuhan, aku percaya hari ini hari yang dijadikan Tuhan, dan aku percaya di sepanjang hari telah tersedia yang baik buat saya. Itu yang saya aminkan. Karena yang saya tahu bahwa Tuhan gak pernah rancangkan kecelakaan. Yang setuju katakan amin. Ya. Jangan hal yang sedikit, yang kecil, karena hanya untuk kepuasan nafsu kita lepas berkat kekekalan itu. Dari Musa kita belajar. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sehingga tadi kan saya katakan bahwa berkat besar itu hilang. Dan saya catat seorang hamba Tuhan ngomong begini terkait dengan peristiwa dalam kitab Bilangan ini. Dia katakan begini, dosa Musa bukan hanya soal ketidaksabaran. Nah, hati-hati, kadang-kadang ketidaksabaran itu juga bisa mengakibatkan dosa dalam hidup kita. John Calvin katakan begini, dosa Musa bukan hanya soal ketidaksabaran, tetapi kegagalan untuk
menguduskan Allah dalam hidupnya. Karena yang mengakibatkan Musa dan Harun tidak diizinkan Allah masuk tanah Kanaan karena mereka melanggar kekudusan Allah di hadapan bangsa Israel. Itu kan yang Alkitab katakan. Coba saudara lihat. Coba saudara lihat. Ayatnya yang ke-51. Ayat 51, Alkitab kata begini, sebab kamu berdua telah berlaku tidak setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat air Meriba di Kades di padang gurun Sin, dan tidak menghormati apa? Kekudusan. Kita renungkan yuk. Kadang-kadang ketidaksabaran, marah kita, ego kita, ternyata bisa kita berlaku tidak menghargai kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ada hal besar yang saya dapat dari hal-hal apa yang saya sampaikan ini. Dan saya mau katakan begini, terkait dengan peristiwa Musa tidak diizinkan masuk di dalam tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Hal besar yang saya dapatkan begini Bapak Ibu. Yang pertama yang dapat mungkin kita renungkan, Alkitab katakan begini, Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2. Kita sama-sama baca ayat ini yuk. Saya mau saudara juga membaca ayat yang saya maksud. Ulangan pasal 28 ayat 1 dulu deh. 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Lanjut ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika, kuncinya di sini, Musa kehilangan berkat karena ketidaktaatannya, melanggar kekudusan Allah di hadapan bangsa Israel. Kita renungkan sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, berkat yang Tuhan sediakan bagi kita adalah berkat yang besar, berkat yang tidak terhitung banyaknya, berkat yang luar biasa baik jasmani maupun rohani. Banyak berkat yang tersedia di dalam kesetiaan kita akan Tuhan. Asal saudara perhatikan baik-baik Alkitab hari ini, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika kita mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Mau mendengarkan suara Tuhan? Mau dengar suara Tuhan dan lakukan? Saya percaya berkat Tuhan ini pun akan menjadi bagian dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, artinya apa? Ketaatan adalah kunci di mana kita boleh menikmati segala kemurahan Tuhan. Dan untuk hidup di dalam ketaatan tidak semudah ketika saya menyampaikan khotbah pagi ini. Taat ya, nggak semudah itu. Setelah ini saudara pulang hidup yang taat di dalam Tuhan ya, boleh katakan amin? Nggak semudah itu. Iya kan? Kalau kita mempersoalkan lagi ketaatan dalam konteks perjanjian lama, ketaatan masih berupa satu syarat untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tapi kalau kita lihat konteks hukum kasih karunia, ketaatan tidak hanya sebagai syarat, tapi buah dari orang-orang yang hidup setia di dalam Tuhan. Yang sungguh-sungguh setia pasti taat. Boleh katakan amin? Yang sungguh-sungguh setia pasti taat melakukan segala kehendak Tuhan. Yang suam-suam kuku itu harus dipertanyakan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau saudara setuju dengan saya di poin yang pertama, bercermin dari peristiwa Musa, bahwa ketaatan itu merupakan kunci buat kita semua. Kunci apa? Untuk menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan.
Masa kita taat terus Tuhan abaikan kita? Logikanya kan nggak masuk di situ. Kalau kita taat, Tuhan pasti akan lakukan bagian Tuhan dengan baik. Kalau kita taat sekalipun kita dalam lembah kekelaman, bercermin kembali kepada Daud bahwa Allah ada di dalam lembah kekelaman itu. Kalau kita taat. Dan saudara bisa cari dalam Alkitab terkait ketaatan itu, ada banyak hal yang bisa berkaitan dengan segala aspek hidup kita. Saya tambah di satu ayat, Injil Yohanes pasal 14 ayat 23. Coba kita buka ayat ini. Injil Yohanes pasal 14 ayat 23. Apa Alkitab katakan di sana? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, kita stop dulu di sini. Siapa semua kita di sini yang mengasihi Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Yang mengasihi, yang enggak jangan, yang mengasihi aja. Oh haleluya, yang mengasihi kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita rame-rame baca terus ayat ini. 2, 3. Ia tidak semangat. Ulang. Baru tanggal 3 nih. Baru tanggal 3. Kita sama-sama baca. Yang mengasihi Tuhan boleh lambaikan tangan sekali lagi. Nah, lanjutkan ayat bacaan kita. Ia stop sampai situ. Udah, jangan dulu lanjut. Terlalu banyak kalau kita bahas lanjutan ayat ini. Yang mengasihi Tuhan akan apa? Turuti apa? Sudah. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, orang Kristen itu ya begini. Orang Kristen itu harusnya begini. Yang mengasihi Tuhan, kita semua. Ia yang mengasihi Tuhan pasti menuruti. Ada konteks ketaatan di situ. Orang yang taat pasti melakukan segala apa yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kalau sekali lagi saudara setuju poin yang pertama, dapatkah kita tempatkan ketaatan sebagai kunci untuk kita terima berkat kemurahan Tuhan? Kita kembali beri sorak-sorai bagi Tuhan ya. Contoh kan banyak dalam Alkitab, contoh banyak. Mungkin yang jarang-jarang diangkat jadi contoh ya, di dalam 2 Raja-Raja, coba buka 2 Raja-Raja. Ada satu pribadi di situ, 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5. Nah, dimulai dari ayat 10, di sana ada satu peristiwa begini, saya baca cepat. 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima. Elisa menyuruh orang mengatakan kepadanya, pergi dan mandilah 7 kali di sungai Yordan, tubuhmu akan pulih kembali dan engkau akan menjadi tahir. Tetapi Naaman marah lalu pergi sambil berkata, sungguh kukira ia pasti keluar menemuiku dan berdiri menyebut nama Tuhan Allahnya, seterusnya dan seterusnya. Ada peristiwa Naaman di sana. Naaman seorang siapa? Perwira tinggi dia. Datang menghadap Nabi Allah, hamba Tuhan, mau supaya disembuhkan. Saudara perhatikan, dari konteks ini saya mau petik suatu pelajaran yang mungkin bisa kita renungkan bersama, bahwa ketaatan akan menghasilkan mujizat dalam hidup kita. Naaman taat walaupun awalnya dia gerutu, dia nggak terima. Masa saya sebagai seorang perwira tinggi, saya mau ketemu hamba Allah, tapi yang datang pegawainya, mana bisa seperti ini? Tapi apa yang terjadi? Ketika Naaman mengambil sikap untuk taat melakukan perintah apa yang disampaikan oleh Nabi, dia mengalami pemulihan, dia mengalami kesembuhan. Dan saya katakan hari ini, ketika kita taat, tidak mungkin tidak, mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Pasti terjadi. Ada banyak contoh. Petrus misal dalam perjanjian baru, semalam-malaman tidak dapat ikan. Tapi kita tahu konteks peristiwa ini. Ketika Petrus pun melakukan apa yang dikatakan Yesus, mujizat terjadi. Jadi ada banyak hal yang bisa kita petik, yang bisa kita tangkap hari ini tentang nilai ketaatan dalam hidup kita.
Bapak Ibu, saya tahu saudara banyak kegiatan di luar. Saya tahu kadang-kadang saudara sakit kepala menghadapi aktivitas saudara di luar sana. Saya tahu saudara pun berjibaku dengan waktu. Apalagi hari ini kalau rekening saudara nggak ada transaksi. Mana Pak Kadir? Iya betul ya, begitu ya. Nah itu dia. Hati-hati, hilang rekening saudara. Makanya invest di surga, betul? Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Yang punya tanah di ini, hati-hati kalau nggak digunakan itu hilang sendirinya nanti tuh. Saya kemarin ngomong-ngomong dengan beberapa teman, chat-chatan begitu tentang hal-hal yang baru yang muncul hari-hari ini, yang ramai diperbincangkan. Selain intoleran yang lagi ramai juga hari ini dibahas, juga abolisi dan amnesti. Itu banyak hal kan yang kita bisa petik dari hari-hari ini yang terjadi. Termasuk dengan rekening dan tanah, apa aset segala macam yang saya nggak habis pikir hari ini. Kita yang punya barang kok tahu-taunya hilang kalau nggak dimanfaatin. Kita yang nggak ngerti akan bertolak belakang dengan apa yang sedang terjadi hari ini. Tapi lepas dari semua itu, saya kuncinya begini: kita lagi masuk dalam masa-masa yang sulit hari ini. Kita lagi dibawa, digiring Tuhan, bukan digiring Tuhan, menjalani hidup untuk melihat segala apa yang sudah difirmankan pasti terjadi, termasuk masa-masa yang sulit. Nah, masa-masa sulit inilah yang saya mau tekankan, hati-hati menghadapi masa yang sulit. Kadang kalau kita nggak mawas diri, nggak taat, nggak setia, nggak ngerti hati Tuhan, bisa melenceng dari segala apa yang Tuhan inginkan. Dan berpotensi besar kita melakukan kesalahan yang fatal dan mengakibatkan berkat Tuhan itu luput dari genggaman kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kuncinya kalau saudara mau setuju, kita sama-sama taat setia sampai akhir hidup kita. Yang berikut, dari peristiwa Musa, saya mengambil satu berkat yang kemudian saya bisa bagikan buat kita adalah, saya catat di sini satu ayat. Efesus pasalnya yang kedua. Roma pasal 3, Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Roma 3 ayat 23 dan 24. Dan ini saya akan bawa sebagai poin yang terakhir, dan setelah itu kita siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Roma pasal 3 ayat 23. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lanjut. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena apa? Penebusan di dalam Kristus. Saya mau ngomong gini, Musa mungkin akan protes sama Tuhan. Tuhan, saya udah capek-capek loh Tuhan. 40 tahun loh Tuhan saya setia. Saya coba melakukan semua yang Tuhan mau. Tapi kenapa kok endingnya nggak enak seperti ini Tuhan? Masa cuma sampai di sini saya nggak bisa masuk Tuhan? Tapi saudara lihat narasi Alkitab di dalam ayat bacaan kita tadi, ayat pokok. Setelah Allah memperlihatkan tanah perjanjian bagi Musa, saudara lihat, adakah protes dari Musa? Adakah Musa protes, Tuhan masa begini? Masa gini sih Tuhan? Masa Tuhan gak izinkan saya nikmati berkat Tuhan? Saudara lihat, adakah protes Musa kepada Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Artinya apa? Artinya begini, bahwa Musa sadar betul bahwa apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan putuskan adalah yang terbaik bagi dia. Gak bisa diprotes. Musa tahu bahwa ada kelalaian pernah dia buat, ada kesalahan pernah dia buat, ada kekeliruan pernah dia buat. Tapi kalau hari itu dia ada di hadapan tanah perjanjian, walaupun hanya sampai di situ, Musa tahu bahwa inilah kemurahan Tuhan yang berlaku dalam hidupnya. Sehingga tidak ada narasi bahwa Musa protes dengan keputusan dan ketetapan Allah. Di sini saya mengambil suatu kesimpulan
bahwa kalau kita ada hari ini lepas dari segala salah dosa kita, kalau Tuhan masih bisa izinkan kita ada di minggu yang pertama bulan Agustus, hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Nggak ada kekuasaan, nggak ada kuasa kita untuk kita bawa hidup kita sendiri hari ini. Kalau kita mau jujur-jujuran hari ini, siapa di antara kita yang nggak pernah buat salah hari kemarin? Banyak salah kita. Tapi kalau kita ada hari ini kembali diperhadapkan dengan meja perjamuan kudus di minggu yang pertama bulan Agustus, hanya karena kemurahan Tuhan itu. Jangan protes sama Tuhan. Tuhan tahu hari depanmu. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Jalani hidup kita dengan sukacita di dalam Tuhan. Tapi om, doa saya sampai hari ini belum dijawab Tuhan om. Setia dan taatlah di dalam Tuhan. Musa nggak protes tuh. 40 tahun dia berjibaku di tengah-tengah padang gurun yang gersang, yang ganas itu. Dicaci maki oleh orang Israel. Sekali lagi saya katakan, kalau Musa boleh protes, Musa mau unjukkan list kebaikan selama 40 tahun, mungkin banyak. Di hadapan Tuhan dia bisa adu argumen dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah tunduk, sudah taat, sudah lakukan yang terbaik. Tapi kenapa persoalannya sampai di sini kok nggak enak Tuhan? Bapak Ibu, sekali lagi, kita ada hanya karena kasih karunia. Maka porsi kita hari ini, jalani hidup kita dengan penuh sukacita untuk mau selalu menyenangkan Tuhan. Tuhan nggak pernah lihat bagaimana salah dan dosa kita di hari kemarin. Apabila hari ini kita mau berkomitmen untuk kita mau Tuhan, aku mau hidup menyenangkan Tuhan. Saya mau katakan, tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan pulihkan. Ada wanita yang berzina di dalam Injil, betul? Betul? Ya. Apa yang terjadi ketika dia datang sujud menyembah, mengakui salah dan dosanya di hadapan Tuhan? Dia dipulihkan. Jadi murid Yesus malah. Berseba, kurang apa dosanya? Tapi dia salah satu wanita dicatat tadi saya singgung. Dalam silsilah Tuhan Yesus, nama Berseba harum di situ. Apa kurang Tuhan bisa pulihkan keadaan kita? Asal hari-hari ini kita benar-benar mau menyenangkan hati Tuhan. Siapa di antara kita yang nggak punya salah dan dosa? Kita punya semua salah dan dosa. Tuhan nggak memperhitungkan itu jika hari ini kita tetapkan komitmen kita. Aku mau menyenangkan. Musa nggak protes. Musa nggak marah sama Tuhan. Karena Musa tahu apapun keputusan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidupnya. Dan saudara tahu ending kematian Musa itu luar biasa. Dan ketika Yesus mengalami suatu fenomena transfigurasi dalam dunia teologi, ketika dia berdoa, siapa yang muncul? Elia dan Musa. Jadi Musa ada di mana? Di neraka atau di surga? Di surga. Musa punya salah enggak? Punya. Musa enggak menikmati tanah Kanaan? Betul. Tapi dia ada di surga. Kunci surga ketaatan. Amin. Ketaatan untuk melakukan segala apa yang Tuhan inginkan. Asal kita benar-benar mau taat. Asal kita benar-benar mau hidup untuk menyenangkan Tuhan. Jangan lagi terpancing, jangan lagi mau kembali kepada hal yang tidak berkenan. Nah, inilah persoalan kita, pergumulan kita. Dari Musa kita belajar hari ini bahwa kunci kita mengalami berkat Tuhan adalah setia dan taat, tunduk terhadap apapun keputusan Tuhan. Dari Tuhan pasti yang terbaik buat setiap kita. Saya tidak tahu apa pergumulan saudara hari ini. Saya tidak tahu apa masalahmu hari ini. Mungkin saudara lagi nangis, mungkin saudara lagi teriak, saudara lagi bergumul dengan situasi keadaan, ataupun sebaliknya saudara lagi enjoy hari ini, menikmati hari-hari baik, menikmati berkat-berkat Tuhan. Apapun keadaan kondisi saudara dan saya hari ini, yuk kita ambil sikap dan komit kita hari ini. Aku mau setia, taat, lakukan segala apa yang Tuhan inginkan. Saya percaya di saat kita tidak mampu,
di situ Tuhan akan turun tangan pulihkan kita. Di saat kita tidak berdaya, di situ Tuhan akan angkat kita. Di saat kita habis cara, habis akal, di situ Tuhan dengan segala hikmatnya akan campur tangan di dalam segala pergumulan kita. Dan bersama Tuhan, bahasa saya selalu katakan, kita akan cakap menanggung segala sesuatu. Saudara boleh tutup Alkitab saudara. Kita siapkan hati dan hidup kita, Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Di hadapan kita Tuhan Yesus memberkati.